Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian masing-masing? Alhamdulillah baik. Ini Aski lagi di mana? Di rumah atau di mana? Ya Bu, lagi di rumah Bu. Mukrimah lagi di rumah juga? Di rumah juga. Baik, oke. Hari ini kita akan melaksanakan presentasi di pertemuan ke-4 ini ya. Pertemuan 4 ini itu pertemuan sebelum kita melaksanakan UTS. Nah, minggu-minggu sebelumnya kan sudah Ibu beri tugas untuk membuat PowerPoint. Nah, untuk dipresentasikan pada hari ini. Kemudian nanti kalian presentasi dan harus ada tanya jawab begitu ya di antara kalian tanya jawab diskusi seperti itu. Di sini Ibu hanya sebagai moderator atau pemantik saja seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung dimulai untuk presentasinya. Oh iya baik Bu. Mukrim, aku dulu apa kamu dulu? Silakan. Oke. Oke, silakan. Saya izin share screen ya Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Andes Gator Fauzia yang akan mempresentasikan tentang telaah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Latar belakang, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman itu tersebar dari Sabang sampai Merauke yang terwujud dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah satu kebanggaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu, pendahulu kita yaitu tokoh perumusan Pancasila sebagai dasar negara telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki salah satu fungsi untuk menjadi pegangan hidup bermasyarakat di tengah-tengah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, selanjutnya kita membahas tentang arti dan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Nah, persatuan atau kesatuan ini mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Nah, kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi atau percampuran kebudayaan. Kemudian tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri.
Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hakikat dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, negara adalah persatuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintah dengan teratur. Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti luas yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama, sedangkan negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup wajar dan berkembang terus. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian selanjutnya menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Kemudian yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kemudian yang kelima, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Memiliki wawasan Nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu antara lain Pancasila sebagai landasan dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Aski telah presentasi yang pertama. Untuk tanya jawabnya mau langsung atau nanti di akhir sesi sekalian? Mungkin langsung aja, Bu. Oh, langsung. Oke, baik. Silahkan. Dari Mukrima mungkin ada pertanyaan untuk Aski dari presentasi yang tadi telah disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, izin bertanya, menurut Anda tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia yang paling menonjol itu apa saja? Nah, pertanyaan kedua, apa saja faktor penghambat dari integrasi nasional? Itu saja yang bisa saya tanyakan. Oke, baik.
saya izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama, tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia yang paling menonjol itu ada perasaan senasib, terus kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, terus untuk pertanyaan kedua tentang faktor penghambat integrasi nasional itu ada beberapa macam. Di antaranya ada masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, seperti bahasa daerah, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian ada wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Kemudian besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Kemudian ada masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Kemudian yang terakhir, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Mungkin itu dari saya. Ya. Oke, bagaimana Mukrima? Apakah jawabannya telah menjawab pertanyaan dari kamu tadi? Terima kasih atas jawabannya dari Saudari Aski. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin langsung saja Mukrimah melakukan presentasi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Mukrimah akan mempresentasikan telaah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Latar belakang, Indonesia adalah negara yang akan kaya keberagamaan. Nah, keberagaman itu tersebar dari Sabang sampai Merauke yang terwujud dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah satu kebanggaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, oleh karena itu, pendahulu kita yaitu pokok perumusan Pancasila sebagai dasar negara telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki salah satu fungsi untuk menjadi pegangan hidup bermasyarakat di tengah-tengah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Next. Nah, apa saja arti dan makna persatuan dan kesatuan bangsa? Baik, saya lanjut. Apa sih arti dan makna persatuan dan kesatuan bangsa? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintah dengan teratur. Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti luas yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama. Sedangkan negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup dengan wajar dan berkembang terus. Nah, tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama itu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Nah, hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita kepada bangsa lain. Pandangan ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti ini juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Hakikat dan tujuan Negara Republik Indonesia. Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, negara adalah persekutuan yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintah dengan teratur. Kayak sudah ini? Belum? Lanjut. Menurut Umum Bahasa Indonesia, negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintah dengan teratur. Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintah dalam arti luas yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama. Sedangkan negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup wajar dan berkembang terus. Nah, tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan, dan mempererat persatuan bangsa.
Yang ketiga, dengan menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Nah, perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Yang keempat yaitu mempertahankan persamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa, persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan suku Sakamira. Dan kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kelima yaitu memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan ketidakkawanan terhadap ikrar bersama. Memiliki wawasan Nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Nah, ketentuan-ketentuan itu antara lain Pancasila sebagai landasan dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Nah, ketentuan lainnya dapat berupa peraturan-peraturan berikut di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Next. Itulah hasil presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mukrima atas presentasinya. Bagus sekali ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin dari Aski ada pertanyaan dari presentasi yang telah disampaikan oleh Mukrimah tadi. Bisa langsung disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya. Yang pertama tentang apa sih fungsi Pancasila dalam integrasi nasional. Terus yang kedua, maksud dari prinsip wawasan Nusantara itu apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Fungsi dari Pancasila dalam integrasi nasional, yang pertama itu pada sila pertama yaitu mewajibkan kita untuk mengakui dan memuliakan Tuhan sebagai pencipta yang baik dalam hati maupun perbuatan. Nah, pada sila kedua fungsinya itu mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat, mulia, dan hak serta kewajiban asasi. Nah, sila ketiga yaitu mewajibkan kita untuk mencintai tanah air bangsa dan negara Indonesia. Nah, pada sila keempat yaitu mewajibkan kita untuk turut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Nah, yang kelima yaitu pada sila kelima yaitu mewajibkan kita sembari sumbangan sesuai dengan kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, pertanyaan kedua dari Saudari Aski yaitu maksud dari prinsip wawasan Nusantara. Nah, dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Nah, dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Itulah apakah bisa. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Aski? Apakah sudah menjawab dari pertanyaan yang tadi ditanyakan? Baik, jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, berarti hari ini kita telah melaksanakan dan menyelesaikan presentasi dari masing-masing kalian ya di forum kelas. Terima kasih anak-anak untuk hari ini.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Jangan lupa nanti, nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan di link yang saya berikan ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, makasih. Berikut ini saya lampirkan instrumen penilaian dari tugas terstruktur berupa observasi yang kemudian dipresentasikan di forum kelas secara bergantian. Untuk penilaian diskusi atau presentasinya, di sini lembar pertama terdiri dari topik, tanggal kelas, dan nama siswa. Di sini tabel ini menunjukkan nama siswa menyampaikan pendapat dan bertanya, menanggapi atau menjawab, mempertahankan atau mempertahankan argumentasi, kemudian jumlah skor dan nilai total. Di sini poin-poin yang dinilai yaitu keaktifan dalam bertanya atau menyampaikan pendapat dari temannya yang lain, kemudian menanggapi pertanyaan atau diskusi yang sedang berjalan. Kemudian penilaian selanjutnya dinilai dari bagaimana cara masing-masing siswa mempertahankan argumentasi yang ia kemukakan. Seperti itu. Di sini skor penilaiannya dari jenjang 1, 2, 3, dan 4. Untuk lampiran berikutnya yaitu pedoman penskoran. Untuk yang bagian menyampaikan pendapat dan bertanya, untuk nilai 1 yaitu siswa yang tidak bisa menyampaikan pendapat tidak sesuai dengan masalah. Nilai 2 jika siswa sesuai dengan masalah tapi belum benar. Nilai 3 jika siswa sudah sesuai dengan masalah dan benar. Nilai 4 sesuai dengan masalah dan benar serta didukung dengan referensi yang ada. Kemudian pada bagian menanggapi pendapat atau menjawab pertanyaan dari teman yang presentasi, nilai 1 jika langsung setuju atau menyanggah tanpa alasan. Nilai 2 jika setuju atau menyanggah dengan alasan yang benar, akan tetapi tidak sempurna alasannya. Nilai 3 jika setuju atau menyanggah dengan alasan yang benar. Nilai 4 jika setuju atau menyanggah dengan alasan yang benar dan didukung dengan referensi yang memadai. Kemudian yang terakhir, penilaian terakhir yaitu mempertahankan pendapat serta argumentasi. Mendapat nilai 1 jika tidak dapat mempertahankan pendapat yang ia kemukakan. Mendapat nilai 2 jika mampu mempertahankan pendapat tetapi alasan kurang benar. Mampu mempertahankan pendapat, alasan benar tetapi tidak didukung referensi, maka mendapatkan nilai 3. Akan mendapatkan nilai 4 jika mampu mempertahankan pendapat, alasan benar dan dengan didukung referensi yang sesuai serta kredibel. Untuk pedoman penskoran ini yaitu jumlah skor yang didapat oleh masing-masing siswa, kemudian dibagi 12 lalu dikali 100. Kenapa dibagi 12? Karena di sini ada 12 penilaian, jumlah penilaian seperti itu. 4 kali 3 ya ini 12 seperti itu. Lalu kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu yang disebut dengan nilai dari masing-masing siswa tersebut.